Halo semuanya. Nah, gimana nih kabar teman-teman? Semoga semuanya teman-teman dalam keadaan bahagia dan dalam keadaan sehat. Oke. Nah, akhirnya kita sampai di tugas terakhir kita di praktikum simulasi komputer pada praktikum statistik dan manajemen industri laboratorium simulasi komputer, yaitu di tugas. Yaitu di tugas besar yang kita kedapatan dengan topik modul 2 yaitu yang menggunakan software Pro Model. Nah, kira-kira apa ya yang kita bahas pada tugas besar ini yang menggunakan software Pro Model? Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman lupa tentang modul 2 Pro Model itu seperti apa, bisa ditonton nih di video kami yang sebelumnya tentang modul 2. Nah, pada kesempatan kali ini kita langsung saja menjelaskan tentang tugas besar kami. Nah, pada tugas besar modul 2 per model, pada praktikum statistik dan manajemen industri laboratorium simulasi komputer, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama ada Yahya Rizky Putrono dan yang kedua ada saya sendiri Zeki Trimawan NPM 19001 dan juga NPM 1902. Nah, sebelum kita lanjut ke permasalahan, pasti kita ada latar belakang dari permasalahan yang kita amati, yaitu rumah sakit memberikan tempat perawatan kesehatan secara profesional, yaitu memberikan pelayanan yang disediakan oleh perawat, dokter, serta ahli tenaga kesehatan lainnya. Pelaksanaan mengenai pelayanan kualitas seringkali mengalami ketidaksesuaian antara ekspektasi dan persepsi, seperti kurangnya kuota pelayanan rawat jalan. Antrian terjadi dikarenakan karena permintaan sebuah pelayanan melebihi kapasitas dari sebuah fasilitas pelayanan itu sendiri. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya antrian. Hal umum yang terjadi ketika kita masuk suatu sistem antrian adalah kita harus menunggu dan mendapatkan suatu layanan. Fenomena ini dilatar belakangi oleh terdapatnya pasien yang ingin melakukan pelayanan rawat jalan pada rumah sakit, namun terdapat antrian pelayanan yang panjang. Kegiatan yang dilakukan yaitu mengetahui komponen yang terlibat di dalam sistem pelayanan serta lokasi-lokasi yang akan didatangi oleh pasien saat melakukan rawat jalan dalam rumah sakit tersebut. Setelah didapatkan cukup data, maka dapat dilakukan pembuatan simulasi sistem rumah sakit menggunakan software Pro Model Student Version. Pro Model dipilih karena memiliki kemudahan dalam menggunakan software dengan versi pelajar serta memiliki kemudahan user interface untuk melakukan pembuatan model dan terdapat juga fasilitas yang membantu penentuan distribusi nilai data. Nah, atas latar belakang berikut, kita dapat melakukan perumusan masalah, yaitu bagaimana sistem pelayanan rawat jalan di rumah sakit menggunakan simulasi kejadian di sini. Setelah kita mendapatkan perumusan masalah, kita harus menentukan tujuan nih. Tujuan dari tugas besar kami adalah yang pertama, merumuskan sistem pemodelan simulasi pada sistem antrian menggunakan Pro Model. Yang kedua, mengetahui perbedaan sistem nyata dan simulasi. Ketiga, mengetahui alternatif yang dapat diimplementasikan berdasarkan hasil pemodelan. Selanjutnya, sebelum kita melakukan penelitian, kita juga melakukan studi pustaka, yaitu untuk menambah ilmu yang perlu kita miliki sebelum melakukan penelitian. Yang pertama ada sistem. Sistem didefinisikan sebagai suatu kumpulan objek yang saling berkaitan dan saling bergantung secara tetap untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu lingkungan yang kompleks, menurut Indra pada 2019. Nah, untuk model, menurut Purba 2019, yang dimaksud dengan model adalah suatu gambaran, abstraksi, atau imajinasi dari suatu sistem nyata. Model juga dapat berarti suatu abstraksi di dunia nyata yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Ketiga, ada simulasi sistem. Simulasi merupakan teknik untuk meniru operasi-operasi atau proses yang terjadinya dalam sebuah sistem dengan menggunakan bantuan perangkat komputer dan dilandasi oleh beberapa asumsi-asumsi tertentu sehingga sistem tersebut dapat dipelajari secara ilmiah yang kami satu. Kemudian kita lanjut ke sejarah teori antrian. Teori antrian pertama dikembangkan dari teori probabilitas oleh Egner, Ekbang pada Brockmeyer, Hallstrom, dan Jensen pada 1948 pada percakapan telepon di Bulletin NYT Teach for Mathematics Pal 20 pada tahun 1909 pada halaman 33 dengan artikel The Theory of Probabilities and Telephone Conversation. Kemudian, teori antrian itu sendiri adalah antrian merupakan suatu fenomena di mana
terjadi keterlambatan pelayanan suatu objek akibat adanya pelayanan yang mengalami kesibukan atau kemacetan. Antrian terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan fasilitas dengan kebutuhan yang harus dilayani. Antrian juga terjadi karena perbedaan waktu antar kedatangan dan pelayanan berbeda. Dan sistem antrian adalah di mana datangnya pelanggan untuk mendapatkan pelayanan, menunggu jika server penuh dan meninggalkan sistem jika sudah mendapatkan pelayanan. Kemudian ada disiplin antrian. Pada disiplin antrian ada 4 nih, yaitu yang pertama first come first serve atau first in first out atau FIFO. Kemudian ada last come last serve atau last in first out. Ketiga ada service in random order atau SIRO. Kemudian ada priority service PS. Nah, untuk model antrian sendiri ada 2 jenis, model antrian MFC dan juga model antrian GGC. Kemudian tujuan teori antrian apa sih? Tujuan dasar model-model antrian untuk meminimumkan total biaya, yaitu biaya langsung penyediaan fasilitas pelayanan dan biaya tidak langsung yang timbul karena para individu harus menunggu untuk melayani. Model struktur antrian Model struktur dasar antrian ada 4. Yang pertama single channel single phase, single channel multi phase, multi channel single phase, dan multi channel multi phase. Kemudian kita akan membahas tentang pro model, yaitu software yang digunakan. Itu pro model adalah sebuah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu simulasi. Pro model memberikan kombinasi yang baik dalam memberikan fleksibilitas dan memodelkan suatu sistem nyata agar tampak lebih realistis. Setelah itu, kita membahas tentang penelitian ini, yaitu lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Avicenna Cimahi. Seandainya dilakukan pada 1 bulan 7 sampai 16. Kemudian setelah kita melakukan pengamatan pada Rumah Sakit Avicenna, kita mendapatkan data-data sebagai berikut. Ada aktivitasnya pasien datang, pengambilan nomor antrian, pasien menunggu antrian, pasien menuju loket, dan juga pasien menuju pintu keluar. Kita melakukan pengukuran selama 10 kali sehingga didapatkan total sebagai berikut pada datanya. Selanjutnya kita lakukan verifikasi dan validasi, dan berikut juga adalah data yang terdapat pada hasil pengolahan verifikasi dan validasi. Selanjutnya, karena kita sudah mendapatkan data dan sudah diverifikasi dan divalidasi, kita bisa langsung saja praktekkan kepada software pro model yang akan disampaikan oleh rekan saya Yahya Rizky. Nah, kembali lagi nih sama saya ya, Rizky Setiono. Terima kasih Deki yang tadi sudah jelaskan semua latar belakang dari tugas besar kita di sini. Nah, ini merupakan tampilan atau layout dari software pro model bagaimana sistem pelayanan rawat jalan di rumah sakit yang kita sudah tentukan. Nah, bagaimana sih caranya membuat ini? Kalian bisa tonton di channel ini di modul 2. Nanti kalian nonton saja bagaimana cara untuk mengisi atau membuat dari pro model tersebut. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana layout atau bagaimana simulasi antrian ini berjalan dengan selesai sampai lancar. Yang pertama kita akan mengetahui entitinya atau entitas yang kita pilih, yaitu sebuah pasien, seorang pasien. Yang di sini ada pintu masuk, di sini ada pintu masuk, ada pintu keluar, ada nomor antrian, ada bangku antrian, ada ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3 yang akan aku jelaskan di berikutnya. Nah, setelah kita mengetahui pasiennya sebagai entitas, kita bisa melakukan proses. Nah, gimana sih proses itu berlangsung? Yang pertama, pasien tersebut masuk ke dalam pintu masuk ya. Yang destinasinya akan ke nomor antrian. Nah, untuk mendapatkan nomor antrian. Lalu setelah dari nomor antrian, yang kedua ini lalu akan masuk ke atau destinasinya ke bangku antrian. Masuk ke bangku antrian untuk menunggu. Nah, setelah dari bangku antrian, kita bisa menunggu hingga pasien atau ruangan tersebut menjadi kosong. Lalu pasien tersebut bisa masuk ke ruangan yang telah kosong tersebut untuk dilayani. Ada ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3. Nah, setelah ada di ruangan-ruangan tersebut untuk dilayani, yang terakhir yaitu ke pintu keluar, yaitu lakukan selesai pelayanan. Nah, setelah dari pintu keluar, kita langsung exit ke
dalam layout tersebut. Nah, setelah kita tahu untuk prosesnya, kita akan mengetahui retrieval-nya ya sesuai dengan yang ada di layar tersebut. Nah, kita akan mengetahui atau menentukan optionnya. Yang pertama runtime-nya 8. Kenapa kok pilih 8? Karena waktu jam kerja kita dari mulai jam 7 hingga jam 4 sore yaitu ada 8 jam. 7 sampai 4 sore itu kan 9 jam. Nah, 1 jam itu dibuat istirahat. Jadi benar-benar 8 jam. Lalu number of replication-nya kita ambil 10 karena sesuai dengan tabel yang disebutkan oleh rekan saya Deki tadi. Kita klik oke. Kita simulasikan dengan cara ketik run, lalu kita tunggu atau percepat sampai ke replikasi yang ke-10. Setelah itu, nah kita akan mengetahui resultnya dan akan mengetahui hasil dari entity activity yang akan dijelaskan lebih lanjut di dalam PPT. Nah, setelah tadi sudah dilakukan simulasi menggunakan software ProModel, akhirnya kita dapatkan outputnya dari hasil pemodelan. Yaitu yang pertama, kita dapatkan sendiri ada replikasi 1-10, kita dapatkan dalam total waktunya berapa menit. Yaitu terus kemudian kita dapatkan rata-ratanya yaitu 7,964, kemudian standar deviasinya 0,2295 dan juga variasinya 0,0526. Dengan N sama dengan 10, N-1 sama dengan 9, kemudian confidence level intervalnya 95%, sehingga didapatkan alfanya yaitu 100% dikurangi 95% yaitu 5% atau 0,05. Maka Z alpha per 2 didapatkan dari tabel yaitu 1,96. Kemudian kita menghitung half width, didapatkan kemudian half width-nya adalah 0,164. Betanya diketahui, beta sama dengan half width, maka betanya juga 0,164. Sehingga kita hitung n aksennya, yaitu kita dapatkan n aksen sama dengan 2,74 atau kita bulatkan menjadi 3. Sehingga dapat kita ketahui bahwa replikasi yang kita butuhkan adalah 3 replikasi saja. Kemudian kita bandingkan nih antara total waktu pengukuran dari data kita melakukan pengamatan dan juga data yang hasil output simulasi. Yaitu di atas ada total waktu pengukuran yang sesuai dengan pengamatan, yang di bawah adalah sesuai dengan simulasi. Kemudian kita bandingkan antara output real system dan juga output dari ProModel. Nah, ini didapatkan replikasi 1, 2, 3 didapatkan pada real system didapatkan rata-rata yaitu 18 menit, sedangkan pada ProModel yaitu 8,026 menit. Dengan standar deviasi untuk real system yaitu 2,645, sedangkan pada ProModel hanya 0,2685. Untuk variasi pada real system yaitu 7, sedangkan pada ProModel 0,072 dengan N sama dengan 3 dan juga N-1 sama dengan 2. Kemudian kita bandingkan, kita lakukan validasi yaitu H0, yaitu apabila apabila di dalam confidence interval maka H0 diterima, apabila di luar confidence interval maka H0 ditolak. Sehingga kita lakukan perhitungan DF, kemudian kita lakukan perhitungan DF, maka didapat dari tabel distribusi bahwa TD F alpha per 2 yaitu 4,30265. Kemudian kita lakukan perhitungan half width atau hallway, kemudian didapatkan 6,727 seterusnya. Kemudian kita lakukan perhitungan untuk menentukan confidence interval. Itu seperti ini. Kemudian 18 dikurangi 8,026 ditambah 6,727 sama dengan 1 dikurangi alpha, sehingga didapatkan confidence intervalnya yaitu dari 3,248 sampai dengan 16,7008 sama dengan 1. Nah, untuk validasi modelnya kita dapat analisa sebagai berikut. Dari hasil dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam pada rentang minus 1
coba dapat dikatakan tidak valid. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada ujian global ini memiliki perbedaan dengan hasil output pada simulasi pro model yang telah dibuat. Nah, kita lanjutkan yaitu untuk hasil output dari model tersebut yang sudah kita lakukan simulasinya pada software pro model. Ya, seperti yang kita tampilkan tadi akan menghasilkan seperti ini. Dan diketahui juga aplikasinya juga terlihat. Next. Nah, analisa dari output yang sudah kita lakukan, analisis yaitu dari hasil result yang didapat setelah melakukan proses simulasi menggunakan software pro model. Diketahui bahwa beberapa average time in system dalam waktu satuan menit pada 10 replikasi dengan beberapa aktivitas, yaitu mulai dari pasien datang, pengambilan nomor antrian, pasien menunggu antrian, pasien menuju antrian, atau pasien menuju ruang, dan pasien menuju pintu keluar. Nah, average time in system untuk replikasi 1 diketahui selama 8,14 menit, pada replikasi 2 itu selama 8,22 menit, replikasi 3 selama 7,72 menit, replikasi 4 selama 8,38 menit, replikasi 5 selama 7,78 menit, replikasi 6 selama 8,03 menit, replikasi 7 selama 7,76 menit, replikasi 8 selama 7,90 menit, replikasi 9 selama 7,90 menit, dan replikasi yang ke-10 selama 7,71 menit. Nah, dari semua hasil dari yang kita lakukan analisis itu, kita mendapatkan kesimpulan bahwasanya dari hasil pengolahan data simulasi yang menggunakan software pro model pada sistem antrian pelayanan rawat jalan di Rumah Sakit Umum Aviensa Cimahi, pada studi kasus yang kita ambil didapatkan bahwa dari perhitungan yang telah dilakukan itu diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi, dan total waktu yang ada pada ujian global atau yang ada pada studi kasus tersebut itu terdapat perbedaan dengan hasil output pada simulasi menggunakan software pro model yang telah dibuat. Maka alternatif untuk sistem pelayanan rawat jalan di Rumah Sakit Umum Aviensa Cimahi adalah dengan cara menambah jumlah petugas atau operator pada jam-jam tertentu di mana kesibukan cukup tinggi, dan pada tingkat kesibukan yang tidak terlalu tinggi, sebagian petugas atau operator dapat ditugaskan untuk melakukan pekerjaan lain di luar melayani pasien. Jadi semisalnya nih ada pasien yang menunggu atau pasiennya lagi sepi nih, ruang untuk pemeriksaan itu juga sepi. Nah, itu bisa dilakukan simulasi atau antrian yang sesuai dengan kita tetapkan. Jadi tidak ada yang namanya antri-antri lagi karena kita tidak pakai atau kebanyakan operator. Saran dari ujian global atau studi kasus yang kita peroleh, yaitu sebaiknya dalam melakukan perhitungan itu dapat diteliti agar hasil yang didapatkan bisa akurat dan tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan. Yang kedua, nanti tinjauan pustaka pada modul 2 ini itu dapat menggunakan lebih banyak referensi dari buku-buku. Lalu yang terakhir yaitu praktikan itu lebih memahami materi mengenai modul 2 agar dapat mengaplikasikannya terhadap suatu permasalahan dapat dengan lebih baik. Sekian dari menit kita, 20 menit. Nah, sekian dari penjelasan kami mengenai tugas besar kami sekaligus simulasi dari pro model tentang tugas besar kami yang kita dapatkan dari awal, dari adanya latar belakang sampai di belakang kita dapatkan hasilnya seperti apa. Kira-kira apakah tugas besar kami dapat diimplementasikan atau tidak ya? Kalau misalnya teman-teman tahu jawabannya bisa di komen di kolom komentar nih. Kayak kira-kira teman-teman dengerin nggak? Atau dari kalian yang punya saran atau kritik yang lainnya atau tentang kita nggak tahu caranya gimana, bisa nih tanyakan saja di
kolom komentar pada video di bawah ini. Betul, kita belajar bareng-bareng di sini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau apapun itu bisa disampaikan di kolom komentar. Mungkin sekian dari kami ya Yahya. Ya benar, Astiki. Oke, mari kita akhiri saja. Sampai jumpa di kesempatan lainnya dengan kami, Deki dan Yahya. Bye. Bye-bye, thank you semua.